Iya, Di Indonesia ada inflasi, artinya 1 miliar yang kita miliki hari ini sama 1 miliar yang kita miliki mungkin 5 tahun lalu atau ke 5 tahun depan, lalu ya. atau 5 tahun ke depan itu kualitas uangnya beda gitu kan. Kali ini kita akan membahas sektor investasi. Instrumen investasi itu kan banyak ya. Terus apa sih kaitannya sama pajak gitu ya Mbak Cindy ya? Yes. Ya, karena kan investasi itu kan banyak ya. Ada deposito, terus ada saham, kemudian ada obligasi, terus juga ada properti, ada bisnis juga nih. Mana sih untuk yang paling tepat di era sekarang nih Mbak Cindy ya? Kayaknya kan lagi ramenya tuh saham ya, tapi kita akan bahas satu-satu ya untuk instrumen-instrumen investasi itu. Menurut Mbak Cindy gimana nih Mbak? Mau dibahas dari mana atau gimana? Kita akan bahas mulai dari yang paling kecil resikonya ya, yaitu deposito nih Mbak Cindy. Kalau deposito kan semua orang tuh kayaknya udah pernah tahu. ya, udah tahu Udah tahu. juga gitu ya. Tapi permasalahannya tuh returnnya memang sangat kecil nih sebanding dengan resikonya, karena dia nggak beresiko ya Mbak Cindy. Itu pandangan Mbak Cindy terhadap deposito gimana nih? Ya, jadi memang deposito kan memang instrumen yang low risk low return, tapi bukan berarti tidak layak dipilih. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin investasi, itu kan kita nggak melulu ngomong sama return yang dijanjikan dari produk investasi itu, tapi kita juga mempertimbangkan nilai net dari sebenarnya kalau misalnya kita ngomong 2,2% lah katakanlah, atau misalnya 2,5% kayak gitu deposito per tahun, itu kan nilai yang dijanjikan, tapi kan sebenarnya berapa sih yang benar-benar diterima sama si investor kan belum tentu segitu kan. Ya, betul. Nah, kayak deposito kan pasti harus dipotong pajak dulu 20%. Nah, jadi kan kalau misalnya bunganya katakanlah 2,5%, berarti kan kita dapetnya nggak benar-benar 2,5%, netnya mungkin 2,1 something kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan, bahwa sebenarnya kadang-kadang kalau kita dapat investasi tuh nilai yang kita terima nggak segitu. Ada unsur dipotong pajak. Satu. Kedua, si deposito ini memang dia bunganya kecil, tapi dia punya keunggulan. Keunggulannya bahwa dia itu cocok untuk investasi jangka pendek, karena kan kita semua tahu ya bahwa produk deposito itu jaraknya atau jangka waktunya antara 3 bulan, 6 bulan, 12 ya, sampai maksimal paling banyak 24 ya. Pernah lihat produk yang sampai 2 tahun. Nah, itu berarti cocok kalau misalnya kita motif berinvestasinya adalah untuk berjaga-jaga aja gitu. Tapi apakah, kan kayak orang-orang suka beranggapan berarti kalau deposito tuh nilainya tetap ya? Ya betul sih, nilainya tidak turun. Betul. Uangnya kalau misalnya kita secara rupiah tidak turun. Seolah-olah tidak turun. Kalau misalnya kita deposito 1 miliar ya besok pas dicari tetap 1 miliar. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya kita jangan lupa kita punya inflasi. Ya, di Indonesia ada inflasi, artinya 1 miliar yang kita miliki hari ini sama 1 miliar yang kita miliki mungkin 5 tahun lalu atau 5 tahun lalu atau 5 tahun ke depan itu kualitas uangnya beda gitu kan. Kayak misalnya dulu mungkin 1 miliar udah bisa beli rumah luas di tengah kota. Nah, sekarang nggak cukup gitu. Jadi kalau misalnya deposito ya bagus kalau kepengennya tuh jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang kita juga harus memperhatikan bahwa ada risiko inflasi, dan selain itu juga kita harus ingat deposito tuh kita tidak akan terima net sebesar persentase yang dijanjikan karena itu dipotong pajak. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau deposito nih ternyata aman-aman aja, tapi ternyata juga kita harus memperhatikan inflasi setiap tahunnya rupiah tuh berapa gitu. Karena nggak bisa dikatakan untung juga ya ternyata kalau kita terlalu jangka panjang gitu, nggak sesuai sama inflasi dari rupiahnya. Terus lanjut ya Mbak Cindy, itu view, tapi nggak sepenuhnya ya, itu masing-masing orang ya mau pilih preferensi. Tergantung profil resikonya juga ya. Jangan sampai misal orang itu ternyata maunya yang aman-aman aja, terus salah masuk instrumen karena ikut teman-temannya, itu juga nggak tepat ya. Lanjut kita ke saham nih. Saham tuh lagi hits banget sekarang Mbak Cindy, semua tuh beli saham, karena sekarang kita tuh bisa beli saham dari yang paling kecil, dari aplikasi yang online itu, iya ya. Jadi anak sekarang tuh trennya tuh beli saham. Tapi ya dari saham ini nih gimana sih masalah perpajakannya? Iya, karena aku sendiri juga bingung ya. Misal kita itu dilihat loss atau returnnya itu, ya itunya gimana ya? Nah, kalau
saham ini kita spesifikkan konteksnya dulu ya. Saham yang dimaksud di sini kan berarti maksudnya saham yang dijual di pasar saham atau saham baik internasional maupun nasional. Betul. Nah, kalau dari sisi pajak ini tuh sangat menyenangkan karena pajaknya itu cuma 0,1%. 0,1%. Jadi final tuh jadi tidak akan ditambah-tambah progresif lain gitu. Jadi kalau misalnya nilai penjualannya misalnya 1 miliar ya itu tuh cuma 0,1% pajaknya gitu. Nah, tapi ya itu kan ada resikonya. Resikonya adalah saham itu kan dia nilainya fluktuatif. Ya kalau misalnya kita lagi gain, terus kita berarti cuma kena 0,1%, tapi kan kita pastinya gain. Masalahnya kalau kita pun lagi loss, kan itu kalau namanya final itu nggak pernah memandang itu tuh rugi apa untung. Jadi asalkan walaupun kita, misalnya dulu kita beli sahamnya tuh 1 juta misalnya satu lot. Sekarang kita jual 900.000 satu lot. Kan itu kalau dipikir-pikir kan itu rugi ya, dulu belinya 1 juta, sekarang 900 ya tetap aja. Pas kita jual 900 walaupun itu di bawah harga belinya kita, itu tetap kena pajak 0,1% gitu. Jadi kalau dari sisi perpajakannya, apakah itu selalu untung ya? Kalau final ya kayak gitu. Kalau pas kita lagi untungnya banyak, kita jadi untung karena kan karena ini 0,1%. Nah, tapi kalau lagi rugi kan kayaknya 0,1% juga sakit ya, kan aku rugi loh, harus bayar pajak. Jadi itu ternyata harus diperhatikan ya, mau kita rugi pun atau tetap untung, kalau sesuatu yang ya. Final itu dia akan tetap kena pajak. Ya, cuma pajaknya masih kecil 0,1%. Iya, jadi kalau itu sebenarnya lebih sakit ke resikonya sih, bukan ke pajaknya ya. Maksudnya ya itu tadi kayak yang Mbak Boneta bilang, kuat nggak nih mentalnya gitu. Betul. Apalagi kan sekarang ekonomi, baik ekonomi nasional maupun dunia kan emang lagi nggak bisa diprediksi ya. Iya, gitu. Yang trennya kita pikir naik tapi ternyata malah jadi turun gitu. Betul. Jadi kalian kalau main di saham ya itu ya harus hati-hati dan siap dengan resikonya. Itu kan dia juga sensitif sama isu global ya. Jadi kalau sana perang, nanti ada saham yang tiba-tiba turun, terus saham juga kadang-kadang ada saham yang masa nggak jadi goreng. Iya, betul. Gitu. Jadi harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget ya. Kalau mungkin yang udah jago, mungkin ya dia akan larinya tetap ke saham ya, karena pajaknya ternyata 0,1%. Kalau udah jago tetap lari ke saham. Mungkin kalau duitnya udah banyak ya. Iya. Tapi sekali turun juga stres ya. Sekali turun ya itu ya. Menangis ya. Cuma dia bisa menghasilkan return yang sangat tinggi, lebih dari deposito yang tadi kita bahas itu berlipat-lipat ya, bahkan tak terhingga, sesuai dengan resikonya pun juga tak terhingga. Betul. Gitu. Terus kita investasi lainnya itu properti nih. Kalau properti orang itu menganggap sangat aman ya, Mbak Cindy, karena kan dia ada fisiknya gitu kan, terus sertifikatnya juga kita pegang gitu. Nah kalau sekarang sih mungkin terkait penjualannya agak susah ya Mbak Cindy ya. Tapi kalau misal dari sisi investasi ini menurut Mbak Cindy dari sisi pajak juga masih tepat nggak sih? Ya balik lagi, kalau pertanyaan tepat atau nggak tepat kan term and condition-nya apa, terus tujuannya juga apa. Yang jelas itu nggak cocok kalau buat kamu mendang-mending kayak saya investasi ke properti kayak itu nggak cocok untuk orang yang cash flow-nya nggak settle. Iya betul. Karena mungkin baru 5 bulan terus kita pengen jual. Iya, jadi itu sangat tidak cocok untuk orang yang punya mindset itu investasi untuk jangka pendek atau jangka menengah. Jadi kalau misalnya memang kita mau mainan investasi di properti, berarti itu adalah boleh dilakukan untuk orang yang cash flow-nya sangat kuat. Atau kalau ada juga sih kan beberapa orang yang memang bahkan rela hutang bank untuk membeli properti untuk leverage gitu kan. Nah, tapi kan ya balik lagi sih ke preferensi. Ada salah satu mentor saya bilang kayak gini. Yang namanya bisnis itu kan penuh ketidakpastian. Bahkan kalaupun misalnya kita investasi terus itu propertinya untuk diinvestasikan atau produktif, itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Tapi ketika misalnya itu ditebus dengan kita melakukan pinjaman bank, angsurannya jadi pasti. Jadi ya dari situ bahwa kurang wise ketika kita berbelanja properti, tapi emang kita memang cash flow-nya belum selesai itu kayak gitu. Nah, terus itu dari satu sisi, terus di sisi lainnya gini, nanti ada juga cash yang menarik dan lucu. Jadi
saya pernah di Jakarta karena saya ikut satu training, saya ketemu lah cucu-cucu dari opa-opa kaya raya gitu ya, meninggalkan warisan tanah bangunan atau properti senilai 60 miliar. Wow, Nah, 60 miliar ya. Satu Purwokerto kali. Nah, cuma jadi kalau misalnya di dalam pajak itu kan yang namanya waris, asalkan dia satu garis keturunan lurus, itu kan bukan objek pajak penghasilan. Oke. Nah, celakanya ini cucu. Jadi ibunya sudah meninggal duluan, jadi sudah belum dari nenek belum sempat diwarisin ke ibunya, terus ibunya meninggal. Jadi kalau dari nenek ke cucu kan itu sudah tidak bisa pakai bebas pajak penghasilan. Nah, kan jadi susah. Punya uang 60 miliar sih seolah-olah kaya tapi nggak bisa bayar pajaknya, kan harus bayar pajak dulu satu. Ya kan harus kalau 60 miliar kan berapa pajaknya? Kalau misalnya kita berarti pajak ya, katakanlah ada pajak pengalihan harta. Pajak pengalihan harta final tuh 2,5%. 2,5% dari nilai tadi katakanlah 60 miliar. Kan jadi mau dapat 60 miliar tapi harus menyediakan uang sebanyak itu. Belum lagi BPHTB. BPHTB-nya kan itu pajak daerah, tapi ya sekitar di daerah rata-rata sekitar 5%. Berarti 7,5% dikali itu. Belum lagi PBB-nya gitu. Jadi agak ternyata untuk diwariskan agak makanya itu guys harus kita imbangi juga sama asuransi. Ya kan? Iya kan? Betul. Iya, itu kalau misal ahli warisnya ternyata dia belum bisa bekerja, ya yang terjadi kayak tadi 60 miliarnya itu nggak bisa betul. Ini ya urus ya, harus butuh ya mungkin dana sebesar itu kan kita dapat dari mana ya? Makanya itu kan yang sebenarnya masuk ke dalam teori bauran manajemen harta ya, atau bauran investasi. Jadi memang asuransi itu adalah salah satu cara supaya kalau misalnya nih kita meninggalkan aset properti kan memang nilainya terus naik. Tapi kan nanti susah diurus, susah diturunkan. Kalaupun misalnya punya uangnya kan tidak secepat itu mengurus bla 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 gitu. Apalagi kalau misalnya nggak ada uangnya kan, jadi mau nggak mau properti terus dijual paksa. Nah kalau misalnya dijual buru-buru kan mungkin dapat harganya juga jadi nggak bagus. Padahal tadinya motivasi beli properti supaya nilainya bagus. Nah dengan adanya produk-produk asuransi itu kan bisa jadi ketika dia cair, berarti kan si orang yang mendapatkan warisan asuransi ini kan punya harapannya bisa, kalau buat ngurus-ngurus itu kan masih bisa, atau minimal kalau untuk bisa bertahan tanpa menjual propertinya buru-buru Dan lagi kalau asuransi itu, kalau yang konvensional itu kan kalau pencairan atas asuransinya itu kalau yang konvensional itu kan objek pajak. Nah tuh, bukan objek pajak. Ini aku sering banget nanya nih sebenarnya ke Mbak Cindy ya. Bertanya ke 1112 kali. 1112 kali. Ini aku juga boleh ya bahas sedikit ya Mbak Cindy ya. Jadi banyak nih yang nanya keterkaitan asuransi sama pajak itu apa sih Mbak Cindy? Karena beberapa orang ada yang bilang itu harus dilaporkan, terus kemudian ada yang disampaikan juga bukan objek pajak. Yang dimaksud bukan objek pajak sama yang hanya dilaporkan tuh apa sih? Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya kita lihat, SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan bagi setiap wajib pajak. Katakanlah ini konteksnya kita kan asuransi, katakanlah orang pribadi nih konteksnya. Berarti apapun yang kita peroleh pada tahun itu harus dilaporkan di dalam SPT. Nah sementara kita harus tahu di dalam SPT itu kita melaporkan 3 macam kriteria besar penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan objek pajak, kayak misalnya influencer, kerja kayak gitu, misalnya kerja jadi pegawai bank, kerja di ASN, atau sehubungan dengan jasa apapun, itu objek pajak. Kedua ada penghasilan yang bersifat final, itu tadi kalau misalnya kita ternyata selain Mbak Bonita kerja di kantor, Mbak Bonita punya juga investasi, itu dilaporkan final. Nah kalau final ini kan dia cuma dilaporkan, artinya kalau Mbak Bonita gajinya 10 juta tapi pendapatan investasinya 1 miliar, ini pajak progresifnya nggak ada di 1 miliar tambah 10 juta, enggak. Miliarnya udah dilaporin aja, itu kan udah dipotong 0,1, tidak menambah yang progresif atas tadi pekerjaan. Nah ketiga adalah penghasilan bukan objek pajak. Nah penghasilan bukan objek pajak ini ya tetap dilaporkan. Kayak karena di dalam SPT itu kan, kalau SPT orang pribadi itu kita sukanya memeriksanya itu dengan membandingkan penghasilan yang didapatkan setahun ini dengan kenaikan aset. Nah, kalau misalnya dapat asuransi, meskipun dia tuh bukan objek pajak, tapi tidak dilaporkan nih di kalau bukan objek pajak, kan nanti jadinya aneh loh.
kelihatan ada kenaikan penghasilan yang enggak, kenaikan aset signifikan, tapi nggak ada penghasilannya, malah nanti jadi diduga itu penghasilan objek pajak. Oke, gitu ya. Jadi tetap dilaporin di SPT, tapi di kolom yang bukan objek pajak. Artinya itu tidak terkena pajak sama Tidak sekali. terkena pajak, tapi harus dilaporkan ketika dia mendapatkan apa namanya, istilahnya apa Mbak? Pencairan waris. Bukan, pencairan asuransi. Pencairan klaim, iya. Oke, baik gitu ya teman-teman nih. Jadi nambah lagi nih ilmunya ya. Selain instrumen investasi, terus ditambah sama tadi materi tentang asuransi gitu. Terus nih Mbak, kalau tadi kan kita udah bahas macam-macam ya, ada deposito, saham, properti gitu. Terus sekarang lagi banyak yang bisnis nih, walaupun UMKM, tapi lagi rame juga kan terlihat kena pajak ya. Iya, online shop kena pajak gitu. Nah, gimana sih pandangan Mbak Cindy itu terhadap bisnis UMKM yang ya akhirnya juga itu akan dipajakkan? Nah, jadi memang kalau di Indonesia itu kayaknya bukan kayaknya sih, emang di Indonesia tuh semuanya itu tuh pada dasarnya warga Indonesia yang punya penghasilan apapun itu bentuknya ya itu tetap adalah subjek pajak yang wajib melaporkan dan menghitung pajaknya. Nah, cuma untuk simplifikasi ini pemerintah memberikan sebuah fasilitas bahwa UMKM tuh pakai norma khusus. Jadi aturan umumnya tuh harusnya warga negara Indonesia tuh pakainya norma yang progresif itu loh. Tapi pemerintah memberikan bonus nih untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi yang mikro-mikro ini pakainya tarif khusus yang itu disebut dengan tarif final 0,5%. 0,5% ya. Jadi beda dengan bisnis yang udah settle gitu ya. Itu itu tuh apa syaratnya settle atau tidak settle kan itu bisa jadi relatif ya. Ukurannya apa gitu. Nah, itu ukurannya dinyatakan secara tegas kalau pertama dia tuh omsetnya di bawah 4,8 M dan dia tuh adalah orang pribadi atau PT perseorangan, maka dia boleh pakai tarif 0,5% seumur hidup. Oh gitu. Seumur hidup. Jadi di bawah 4 M tuh 4,8 M setahun. Kalau ini baru banget yang ganti per tanggal 23 April kemarin. Nah, itu tuh jadi 0,5%-nya berlaku seumur hidup. Nah, sebelum itu 0,5% tuh kalau orang pribadi cuma berlaku 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun? Setelah 7 tahun dia harus pergi ke progresif. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya juga dimudahkan juga ya untuk business owner ini. Iya, dimudahkan juga kalau dia bentuknya orang pribadi atau PT perseorangan. Tapi kalau misalnya dia meskipun PT atau CV baru, walaupun itu ukurannya sama-sama omsetnya mikro, tapi berapapun omsetnya sekarang udah nggak boleh pakai 0,5%. Kenanya berapa tuh Mbak? Pakainya progresif yang antara 11 atau 22. Progresif yang 11-22. Oh, 11-22 ya. Jadi memang bisnis ini juga punya ini ya hitungan tersendiri ya, walaupun dia returnnya tinggi, terus bisnisnya besar gitu juga pajaknya sesuai. Iya, tapi kalau misalnya kalau kita punya bisnis sendiri juga kan belum tentu returnnya tinggi kan? Iya, karena juga ada resiko juga ya di dalam bisnis. Iya, di dalam bisnis kan kalau operasional mengendalikan biaya operasional kan juga nggak semudah itu kan? Iya. Kayak yang disebut dengan pendapatan yang kita terima bersih di bisnis kan harus omset dulu, dikurangi harga produknya, dikurangi operasionalnya. Nanti ketemu HPP-nya, dikurangi setelah ketemu HPP dikurangi operasional lagi, dikurangi expenses kalau ada pinjaman bank dikurangi biaya bank dulu, barulah itu ketemu laba, nanti dipajakin lagi. Nah, kalau bisnisnya udah laba misalnya kita punya CV atau PT, bisnisnya kan udah kena pajak tuh labanya. Iya. Pas narik nanti kena pajak lagi. Oh, gitu. Ternyata harus banyak mendalami ya kalau kita mau buka bisnis ya, karena memang pajaknya 2 kali gitu ya. 2 kali ya, kecuali CV. Kalau CV tuh penarikan dari CV ke pemilik tuh bukan objek pajak. Jadi dia cuma pajaknya sekali aja waktu si CV itu menghasilkan laba. Oke. Ini kayaknya teman-teman juga harus tahu ya bedanya PT sama CV. Kalau misal kalian buka bisnis
baiknya yang mana Yang ya mana, gitu. ya. Jadi nanti bisa Lagi kita bahas iya, lagi. kita bahas lagi gitu. Nah, ini tadi kan kita udah bahas semuanya ya Mbak Cindy ya, instrumen investasi mau itu yang beresiko ataupun yang tidak beresiko. Kayak tadi satu lagi Mbak Cindy, Apa yang belum? obligasi ya yang belum ya. Obligasi itu kan hampir sama sifatnya seperti deposito ya. Cuma pajaknya berapa sih kemarin? Soalnya ada pertanyaan, deposito ternyata pajaknya lebih tinggi dibandingkan obligasi. Oh Betul iya, ya. kemarin tuh pemerintah habis ngeluncurin juga kan obligasi Iya. negara yang pajaknya tuh khusus dia pakai pajak 10%. Kalau deposito kan 10%. kemarin 20%. Ya, tapi obligasi itu kan umurnya kan dia jangka menengah, ya, antara 3 sampai 6 tahun. Sementara kalau misalnya deposito kita bisa yang potong-potong tuh. Makanya kalau jangka pendek ya kita pakai deposito. Kalau misalnya kita jangkanya menengah ya kita obligasi. Kalau kuat mental pakai saham. Saham gitu. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Mentalnya harus kuat. Kalau uang tunainya terlalu banyak gitu, itu main properti. Ya, kalau uang tunainya nggak ada serinya gitu, di properti oke juga ya gitu. Jadi menurut Mbak Cindy ini dari semua yang kita bahas itu paling efisien secara perhitungan pajak, secara kita penempatan tuh kalau Mbak Cindy tuh kalau ngomong efisien pajak ya berarti pajaknya saham dong 0,1%. 0,1% ya guys. Iya. Jadi, sambil berdoa jangan rugi, sambil berdoa jangan rugi. Iya, oke. Jadi memang kalau misal mau dari sisi perpajakan itu yang paling oke, efisien karena paling kecil ya teman-teman itu adalah instrumen saham gitu. Tapi balik lagi profil resiko kita masing-masing. Iya, tapi kan tadi ada resikonya. Ya, betul. Gitu ya Mbak Cindy. Ini kita bahas wealth management sama Mbak Cindy seru juga ya guys. Tapi memang cuma sebentar ya. Rasanya jadi sebentar. Rasanya jadi sebentar ya. Mungkin butuh 12 segmen ya. Nanti kita boleh nih teman-teman buat kalian yang pengen komentar ya, pengen apa yang dibahas ke depannya terkait tentang pajak sama wealth gitu. Ada yang masih bingung gitu, boleh di segmen berikutnya mungkin ya. Boleh ya. Kita bisa atur-atur jadwal susah itu. Iya, kita atur ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Kalian bisa komen mau bahas apa sih gitu. Tapi yang kaitannya sama kami ya gitu. Nanti tahu-tahu bahas cilok lagi. Iya, benar tuh. Jadi untuk menutup ini ya Mbak Cindy, aku terima kasih sekali Mbak Cindy sudah diundang ke sini. Ya, kita saling mengundang. Iya, kita saling mengundang. Akhirnya janji kita dari tahun lalu. Iya, dari tahun lalu ya gitu. Ini oke, kita tutup ya. Untuk terakhir, pokoknya investasi itu perlu dilihat dari hasil bersih setelah pajak, resiko, likuiditas, biaya, dan tujuan gitu. Semua bagus asal ditempatkan sesuai fungsi ya Mbak Cindy ya. Betul. Oke, kita tutup hari ini ya. Sampai ketemu lagi. Bye.